Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Srifalmi Tanjung, NIM 1911211048, akan membahas mengenai kecemasan antenatal mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi, dosen pengampu Ibu Suci Maisarah Nasution, SST MKM. Apa itu kecemasan? Menurut Stuart and Sanden, kecemasan merupakan perasaan individu dan pengalaman subjektif yang tidak dapat diamati secara langsung dan perasaan tanpa objek yang spesifik dipacu oleh ketidaktahuan dan didahului oleh pengalaman yang baru. Nah, kecemasan juga dapat diartikan sebagai keadaan emosional dengan ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan juga perasaan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Apa itu persalinan? Persalinan merupakan suatu proses di mana seorang wanita melahirkan bayi yang diawali dengan terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan juga memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya, di mana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12-14 jam. Nah, apa itu kecemasan antenatal? Kecemasan antenatal merupakan respons yang dialami oleh ibu hamil terhadap situasi hamil yang dirasa mengancam, diikuti dengan gejala-gejala fisiologis, emosional, ataupun psikologis dan kognitif. Kecemasan antenatal juga dapat dikategorikan menjadi ketakutan akan proses persalinan, kekhawatiran cacat janin, dan juga kekhawatiran akan terjadinya perubahan fisik pada ibu hamil tersebut. Tanda-tanda dan gejala kecemasan antenatal. Yang pertama adalah gejala somatik. Nah, gejala somatik ini terdiri dari keringat berlebihan, ketegangan pada otot skeletal, sindrom hiperventilasi, gangguan fungsi gastrointestinal, iritabilitas kardiovaskuler seperti terjadinya hipertensi ataupun denyut jantung yang cepat dan tidak teratur, serta disfungsi genitourinaria. Yang kedua adalah gejala psikologis. Nah, yang termasuk dalam gejala psikologis adalah gangguan mood, kelelahan dan juga mudah capek, kehilangan motivasi dan juga minat, kesulitan tidur, dan sering mengalami yang namanya mimpi buruk, sangat sensitif terhadap suara, bahkan suara kecil sekalipun. Yang keenam, sulit mengambil keputusan. Yang ketujuh, gelisah, resah, dan tidak bisa diam. Serta yang kedelapan adalah kehilangan kepercayaan diri. Faktor yang mempengaruhi kecemasan antenatal. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan dan pendidikan. Nah, pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya informasi tentang persalinan baik dari orang terdekat, tenaga kesehatan, maupun dari berbagai media. Yang kedua, paritas. Nah, paritas juga dapat mempengaruhi terjadinya kecemasan. Pada primig gravida merasakan kecemasan karena tidak adanya bayangan mengenai apa yang akan terjadi pada saat bersalin nanti. Yang ketiga adalah pengaruh usia. Nah, usia ibu dapat memberikan dampak terhadap perasaan cemas saat persalinan. Ibu di bawah 20 tahun, kesiapan mentalnya masih sangat kurang sehingga dalam menghadapi kelahiran pun masih belum mantap. Faktor yang keempat adalah keadaan fisik ibu. Seseorang yang menderita penyakit akan lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak menderita sakit. Yang kelima adalah dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sosial. Upaya mengatasi kecemasan antenatal. Yang pertama, bicarakan rasa cemas yang dialami. Yang kedua, melakukan olahraga kecil-kecilan dan juga istirahat yang cukup. Yang ketiga, memperoleh dukungan dari keluarga, suami, teman, dan juga anggota masyarakat lainnya. Yang keempat, ibu hamil diharapkan ikut kelas antenatal seperti senam ibu hamil dan hypnobirthing atau relaksasi untuk persalinan. Yang kelima, melakukan terapi musik atau dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Yang keenam adalah melakukan persiapan diri dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.